Kembali lagi di channel Catur Beats, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Bagaimana cara menyerang pion-pion lemah lawan? Hal itu tidak diajarkan dalam teori opening. Oleh karena itu, kita harus mempelajarinya dalam middle game. Ini adalah video kedua dari playlist teori middle game. Kita akan melihat sebuah game antara Fabisovic melawan Westerinen di Leningrad pada tahun 1969. Permainan ini dibahas dan diulas dalam buku Nikolai Yakovlev. Untuk mempersingkat video guna kepentingan pembelajaran, maka kita langsung pada langkah ke-44. Di sini kita bisa melihat secara material hitam dan putih seimbang. Keduanya memiliki gajah yang berbeda warna, yang mana secara teori adalah draw, tetapi masih ada benteng di atas papan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hasil akhir dari permainan. Di sisi lain, hitam kita bisa melihat memiliki struktur pion yang tidak begitu baik. Sebelum dilanjutkan, maka pertama-tama kita harus mengetahui apa saja yang menjadi titik lemah hitam dalam posisi ini. Di dalam buku disebutkan bahwa pion A5 dan pion G6 adalah titik lemah bagi hitam. Oleh karena itu, hitam sekarang sesungguhnya berada dalam posisi bertahan dan tertekan. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana cara putih memanfaatkan dan mengeksploitasi kelemahan hitam. Fabisovic memulai dengan benteng D5. Tujuan selanjutnya adalah menempati petak G5 lalu menyerang pion G. Langkah ini juga persiapan untuk menjaga pion G3. Hitam mengantisipasi dengan benteng G7, tetapi benteng tetap masuk ke G5. Sekarang raja dan benteng terikat untuk menjaga pion, maka hanya gajah yang bisa diandalkan oleh hitam. Oleh karena itu, dia memainkan gajah D2. Pada posisi ini, putih menyadari bahwa pion A sekarang bisa diserang. Selanjutnya, putih membawa rajanya menyerang gajah. Gajah kembali lari ke C3. Lalu raja D3 dengan rencana yang jelas, yaitu mengambil pion A. Hitam terpaksa melarikan gajah ke E1. Setelah itu putih melanjutkan rencana. Hitam memainkan tempo dengan raja F7, akan tetapi raja tetap ke B5. Sekarang putih sudah siap untuk mengambil pion, akan tetapi pion ini masih dijaga oleh gajah hitam. Gajah C3. Hitam tetap mengawasi pion A. Selanjutnya putih memainkan benteng D5. Kita akan melihat apa tujuan dari langkah ini yang dimainkan oleh putih pada langkah selanjutnya. Karena memiliki dua kelemahan, hitam terpaksa hanya bisa memaju mundurkan gajahnya. Sekarang gajah kembali ke E1. Setelah itu benteng D3. Sebuah langkah yang sangat baik dimainkan oleh putih. Raja ke F6 membuka ruang untuk pengimbangan benteng, tetapi C3. Itulah kenapa benteng bermanuver dari sebelumnya di G5 ke D5 lalu ke D3. Tujuan utamanya adalah menutup akses gajah. Pada posisi ini, putih siap mengambil pion A. Hitam tidak bisa melindungi pion itu dengan gajah. Kalau hitam mengambil pion C dengan gajah, maka tentu saja akan dipukul oleh benteng. Kemudian hitam menyerang balik gajah, tetapi gajah ke B7.
putih sudah siap untuk mengambil pion. Setelah benteng E2, raja akhirnya bisa makan pion. Dengan demikian, maka putih punya pion bebas di lajur A. Hitam mengeroyok pion C, tetapi putih fokus pada pion bebas. Dia membawa raja ke B5. Setelah gajah makan pion, putih mendorong pion bebasnya. Gajah kembali ke E1, putih tetap mendorong pion bebas. Hitam mencoba C4, mengorbankan pion supaya gajah bisa mengontrol petak A7 nantinya. Pion mengambil pion, lalu gajah F2. Tujuan gajah selanjutnya adalah masuk ke A7. Putih yang bertujuan untuk mempromosikan pion tentu saja membawa benteng ke A3. Sekarang pionnya siap didorong, yang mana hitam akan kehilangan perwira nantinya. Pada posisi ini, hitam kembali mengorbankan pion. Setelah raja makan pion, benteng makan pion skak, lalu raja makan pion D6. Putih unggul 2 pion. Hitam kemudian melakukan rencananya dengan membawa gajah ke A7. Akan tetapi ini telah membuat gajahnya pasif. Pada posisi ini, putih telah unggul 2 pion. Dia juga punya pion bebas, serta putih memiliki sasaran empuk selanjutnya, yaitu pion G6. Meskipun demikian, hitam belum juga menyerah. Dia masih berusaha untuk menang. Gajah ke C6, benteng B4, raja D7, benteng B1, benteng A5, benteng B3, benteng G5. Kemudian benteng ke 3. Setelah raja C7, benteng skak, lalu gajah B7. Hitam lalu menarik gajah ke F2. Akan tetapi putih menemukan langkah terbaik, yaitu F5. Sebuah dorongan pion yang sangat mematikan. Kalau pion pukul pion, maka benteng makan pion, mengancam gajah dan juga mengancam raja. Kalau raja G7, maka benteng makan pion. Putih memiliki 2 pion bebas. Tentu saja hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan putih dari kekalahan. Di partai aslinya, hitam memainkan benteng E3 menyerang pion G, akan tetapi benteng tetap makan pion. Setelah raja mundur ke F7, gajah E6 skak. Raja ke E7, benteng G7 skak, raja mundur F8. Setelah benteng F7, raja E8, lalu A7. Putih siap melakukan skakmat dengan promosi pion. Hitam mungkin bisa mencoba dengan benteng C3, akan tetapi raja B7. Hitam tidak memiliki kesempatan untuk menyerang raja kembali. Oleh karena itu, dia langsung menyerah. Dari video ini kita harus belajar bagaimana cara untuk menyerang 2 kelemahan lawan sekaligus. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasemus.